Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari program studi teknik elektro UPH. Saya juga mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Di dalam klip kali ini kita masih ngobrol soal homiletics ya, bagaimana berkhotbah dengan dunia perfilman. Saya masih ditemani oleh Bapak Erik Gunawan, pengajar di Presiden University dan asesor film. Juga ada bersama saya Pendeta Dr. Yohanes Budi, Dekan Akademis dari STT Reform Indonesia. Nah, kita ke Pak Erik dulu nih. Pak Erik, kalau kita nonton film, kan ada yang mulainya sangat menarik, jedar-jedor gitu ya. Tapi setelah 20 menit, kok kayaknya ini rada bosenin ya, mulai lambat ceritanya, terus kok kayak nggak kemana-mana ya. Itu sebenarnya salahnya di mana sih film yang semacam itu, Pak Erik? Oh, oke. Biasanya film itu pada saat kita harus sedang merancang film, itu di babak kita harus konstruksi sebenarnya kan si karakter ya. Si karakter ini harus jelas wants-nya gitu kan. Nah, terus juga artinya di babak pertama nih. Di babak pertama ini dia harus jelas wants-nya, inginnya apa gitu kan. Terus juga kesulitan-kesulitan yang dihadapinya itu apa, terus ketegangan apa yang muncul gitu kan dari yang akan menghalangi si wants-nya ini. Juga semakin si karakter ini complicated istilahnya, dia bukannya yang mauan gitu kan, mauan dalam pengertian yuk kita nonton film yuk gitu kan, yuk kita habis nonton film yuk kita makan mie yuk gitu kan. Tapi dia pada saat misalnya yuk kita makan film, kita nonton film, enggak, filmnya nggak bagus, gue nggak suka di besok itu. Nah, jadi selalu ada ketegangan gitu kan, muncul ketidak sinkronan dengan satu kondisi. Nah, tapi yang ada satu teori sebenarnya yang menjelaskan juga ini banyak dianut sih kalau menurut saya untuk seorang kreator ya, bahwa pada saat kita membuat sebuah film, mendesain sebuah film, itu yang penting yang coba kita lihat adalah si karakternya. Karakternya ini harus kuat gitu. Jadi kita jangan mengutamakan plot dulu sebenarnya, tapi kita mengkonstruksi karakter, biarlah nanti si karakter yang memotivasi munculnya plot gitu. Biarlah keinginan-keinginan dia itu menghadirkan hambatan justru sebenarnya. Jadi jangan hambatannya kita pikirin plotnya, tapi terus kemudian needs-nya. Tapi needs-nya, contoh paling contoh misalnya yang James Bond lah ya, kita kembali ke James Bond nih, gitu kan, karena dikit lagi kan mau beredar, nggak boleh ya, nggak boleh promosi. Ya kan, James Bond ya, yang sebelumnya kan pada saat sudah ketahuan nih wants-nya apa, hambatannya apa, maka needs-nya si James Bond kan dia mendatangi Q kan, untuk melihat apa sih alat apa sih yang akan senjata apa yang akan dibawa dia gitu, yang sudah disiapkan oleh Q. Ada mobil biasanya, itu sudah pakaian dan sebagainya. Nah, pada saat dia di situ tiba-tiba markasnya Q dibom gitu, hambatan muncul gitu kan. Nah, hambatan dibom, terus hanya menyisakan misal satu pen yang ternyata itu bom dan hanya bisa dipakai sekali. Berarti kan kita tahu bahwa ini harus benar-benar digunakan untuk yang aksi paling besarnya lah ya, penghancuran terbesarnya dia nantinya gitu. Nah, maka timbul needs lagi kan. Needs-nya apa? Pengen tahu dong siapa sih ngebom gitu. Maka dia pergi ke sana. Nah, pada saat dia harus mengunjungi atau mencari biang keladi si pembom ini, kan muncul hambatan lagi. Mungkin pada saat di perjalanan, ya kan, melalui pesawatnya dibajak misalnya. Jadi seperti itu. Biarlah sebenarnya si karakter ini yang memanage ya. Biarlah si karakter ini yang memotivasi munculnya, yang memotivasi plot dan yang memotivasi munculnya hambatan-hambatan. Nah, kalau ini terjadi, terus karena penonton sudah teridentifikasi sejak babak pertama, maka penonton biasanya itu akan terus menikmati gitu perjalanan dia gitu. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah sebaliknya, plot dulu terus kemudian si karakter kita letakkan, biasanya di situ yang
karena terjadi kompromi kan. Kita sebagai kreator, saya juga sering melakukan itu juga. Plot saya bikin, gitu kan. Terus karakter udah harus di sini. Tapi kadang-kadang menjadi tidak jalan ya pada saat kita reading, terus pada saat kita diskusi dengan tim kerja banyak bolong gitu. Kayak nggak work nih. Dia nggak gerak nih. Nah seperti itu. Itu yang saya sering hadapi juga sih. Jadi saya bikin plotnya, terus tiba-tiba saya letakkan karakter di situ. Itu tidak work gitu. Jadi saya rasa itu. Karakter harus kuat ya. Tapi saya dapat kesan karakter yang kuat itu justru yang punya kelemahan-kelemahan ya, supaya wants sama needs itu jadi pekat gitu, sehingga kelihatan usahanya dia untuk mengalahkan wants, need atau flow-nya itu ya. Ya, jadi memang karakter yang kuat itu dia punya kelemahan ya. Misalnya yang saya selalu ingat film ini yang Annabelle. Annabelle yang awal mulanya Annabelle kalau nggak salah tuh, yang ada kan kelompok panti asuhan, mereka piknik atau diundang untuk tinggal di satu rumah. Ternyata itu kan rumahnya yang si Annabelle itu kan, yang anaknya meninggal gitu. Nah, karakter kita, apa yang terjadi dengan karakter kita? Kakek lumpuh. Gitu, kakek lumpuh, ya kan. Nah, sehingga sementara kamar dia kan ada di lantai 2. Gitu. Maka dia mau ke lantai 2 harus pakai, ada kursi kan, ada alat ini, dia naik ke tangga, seperti itu. Gitu. Jadi semakin complicated, artinya pengertian complicated bukan hanya emosinya yang complicated ya, tapi juga kelemahan-kelemahannya itu di dalam semesta yang kayak ini kamu nggak seharusnya ada di situ, berhadapan dengan Annabelle misalkan, tapi rumahnya ada 2 lantai misalnya, berlantai-lantai seperti itu, terus sementara kakek lumpuh. Nah itu dia semakin kuat, semakin complicated, nah cerita semakin enak. Saya pengen cuma bisa kita nggak tegaan kan. Gimana? Biasanya kadang-kadang ya kalau sineas tuh kadang-kadang ya beberapa, ya saya termasuk saya kadang-kadang kan nggak tegaan juga ya. Oh, nggak tegaan sama karakter. Kita nggak tega bikin karakter kita sedemikian flow. Tapi ya itu yang menarik sebenarnya, yang banyak. Iya. Karena kalau film jagoan zaman sekarang kan juga kadang-kadang jagoannya kompleks ya. Bahkan James Bond yang gitu hebat digambarkan masa lalunya pahit ya, anak yatim, punya kepahitan tersendiri ya, terus nggak mau lagi jadi James Bond, maunya mengundurkan diri aja dan seterusnya gitu ya. Iya, itu dia. Nah, semakin banyak itu semakin bagus. Ya. Saya mau ke Pak Yohanes Budi nih. Jadi apa benar ya kalau kita berkhotbah itu ya, kalau kita idealisasi karakternya, orang Kristen itu justru yang nggak punya masalah dan lain sebagainya, justru itu karakter yang lemah ya. Maka cerita keselamatan itu sebenarnya nggak bergulir gitu. Apa benar kayak gitu, Pak? Betul, ya. Jadi tadi ada satu kata yang menarik, kata Pak Erik ya. Jadi satu cerita itu menarik ketika pemirsa itu bisa mengidentifikasi dirinya dengan karakter. Dan ketika pemirsa itu sudah menemukan titik temu dengan karakter, dia bukan lagi sebenarnya menonton film itu, tetapi sudah mulai terlibat di dalam film itu. Jadi permainan emosi yang terjadi di dalam film itu dia juga mulai terlibat di situ. Jadi kalau karakternya sedih, dia juga ikut sedih, begitu ya. Antusias juga ikut antusias. Demikian juga dengan story di dalam Alkitab khotbah ya. Jadi ketika kita bisa membuat karakter-karakter di dalam cerita-cerita Alkitab itu, dan kemudian kita bisa menarik paradigmatik karakter yang kita bentuk sebagai satu model khotbah kita itu relevan dengan kehidupan umat, maka daya tariknya akan selalu besar. Dan konteks hidup manusia itu kan semuanya cerita ya. Jadi teori-teori narasi cerita yang kita angkat itu kan juga berangkat dari narasi real hidup manusia. Seperti adanya keinginan ya, manusia memiliki keinginan, tetapi kemudian ada hambatan ya. Manusia itu memiliki hambatan.
untuk mencapai keinginannya itu. Kemudian muncul kebutuhannya. Dan memang manusia itu seperti itu begitu. Dan kemudian ada struggle-nya kan. Dan di situ perjuangannya dan sebagainya itu perlu digambarkan. Ketika kita berkhotbah, kita juga perlu berhadapan dengan seperti itu. Yang menjadi problem adalah seringkali khotbah itu bukanlah khotbah yang jujur, dan di situ problemnya. Ketika khotbah itu tidak jujur, ketika pengkhotbahnya juga tidak jujur, seakan-akan pengkhotbahnya itu sudah terbebas dari semua dosa, sudah suci, sudah menjadi manusia super, dan kemudian dia mengajarkan karakter paradigmatiknya tadi itu juga adalah manusia super. Itu menjadi sesuatu gap yang sebenarnya secara naratologi begitu ya, itu mematikan story. Yang kedua yaitu menjadi sesuatu yang tidak real dan dalam tanda kutip omong kosong. Mengapa omong kosong? Karena pengkhotbahnya sendiri juga tidak jujur dengan hidup ini, dan itu problemnya. Dan bagi kita perlu justru membiarkan ketegangan-ketegangan itu ada, sehingga daya tarik itu tetap ada, dan pendengar khotbah itu tetap merasa bahwa khotbah ini relevan dengan saya yang bergumul seperti ini. Oh, oke. Jadi karakter yang kuat justru karakter yang penuh kelemahan, dan khotbah yang berhasil mungkin yang berani jujur terhadap kelemahan-kelemahan itu ya, sehingga story itu jalan begitu ya. Nah, apakah Keywordnya jujur ya, bagus juga tuh sebenarnya, di film juga harus gitu ya. ya Ada gimana Pak kejujuran. Erik, kejujuran waktu Di bikin film karakter? juga perlu kejujuran ya, kejujuran dalam kita memahami satu kondisi gitu. Jadi karakter bahwa film jujur artinya film yang memang tidak seperti yang Pak Budi bilang ya, tidak memoles sesuatu yang kondisinya sebenarnya tidak tidak baik gitu, seolah oke gitu. Nah, film juga dalam kondisi seperti itu jujur gitu. Jujur dalam pengertian ya, kalau anak yang kaki pincang ya pasti dia akan kesulitan misalnya pada saat naik tangga gitu kan. Jadi ada bantuan-bantuan perangkat tertentu. Nah, seperti itu. Seperti Batman misalnya kan, ya kalau kita nonton film Batman kan yang Christopher Nolan terutama kan yang sutradaranya dia gitu. Kita lihat kan Batman tuh superhero tapi dia mengalami depresi, ya kan. Nah, itu kan suatu kejujuran, bukannya dia superhero selalu superhero tuh nggak punya masalah emosi, nggak punya masalah psikologis, dia nggak punya memori gitu, tapi dia jago dalam segala hal, kan kayak gitu. Tapi kenapa menjadi menarik di Batman versinya Christopher Nolan ya karena dia menceritakan ya superhero itu ya penuh masalah sebenarnya, bahkan dia mungkin bisa salah. Pada salah kan dia si Batman, dia punya ini juga pada saat dia saya lupa, terus dia melakukan satu kesalahan sehingga dia berusaha untuk istilahnya menebus dosa dengan cara tertentu gitu, dia pergi gitu. Nah, seperti itu kan jadi karakter nggak hanya one dimensional ya. Dimensional, tapi dia multidimensi gitu. Si Batman-nya berguru sama Ra's al Ghul ya, itu memang jagoan, tapi juga jadi penjahat besar ya, sehingga akhirnya Batman-nya pergi. Musuhnya ya, kan akhirnya dia musuhnya gitu. Nah itu dia. Gitu. Nah jadi film-film yang menggambarkan kekelaman kehidupan dengan keberanian kejujuran itu kadang yang menang Oscar ya, kayak Parasite ya, di Soul ada orang yang kaya minta ampun. Ya. Joker juga kan. Iya. Tapi Parasite ya, Parasite kan kita bisa lihat kan konstruksinya tuh konstruksi karakternya memang sangat kuat gitu kan. Si karakter ini dia pengen kerja gitu. Tapi pada saat dia kerja dia pengen juga keluarganya ikut merasakan kebahagiaan dia gitu. Tapi cara dia untuk mengajak keluarganya ikut dalam kebahagiaan dia dilakukan dengan cara-cara yang manipulatif. Nah, seperti itu. Itu kan multidimensional tuh. Yeah. Gitu. Itu menarik jadinya. Terus Pak Erik bagaimana ya membawa dari babak kedua ini kalau karakter sudah kuat, ada konflik ya, cerita itu jalan ya, terus ada needs, hambatan.
membawa kepada ending yang juga baik kalau di perfilman, Pak? Biasanya ada yang saya sebut di awal, ada midpoint tadi ya. Selalu kita geraknya itu ada midpoint dulu. Jadi memang itu tadi ya, bahwa si karakter ini nggak selamanya dia merasa ada kalanya dalam hidup kita kan ya, kita merasa ini kayak kita sudah oke nih, sudah mapan. Tapi ternyata kemapanan itu harus diuji. Demikian pula dengan si karakter. Dia merasa wants ini tidak akan tercapai gitu. Tapi wants ini kan harus diuji gitu kan, diuji lagi gitu. Memang demikiankah wants yang diinginkan gitu. Nah, biasanya ada midpoint ini. Nah, midpoint ini sebenarnya yang menjadi refleksi untuk si karakter sendiri. Batman paling kuat kan di midpoint-nya. Karena pada saat dia akan menghancurkan lawannya, saya lupa di versi yang mana, tiba-tiba dia harus depresi kan di situ. Dia mengalami satu depresi gitu. Nah, jadi di midpoint ini satu ujian sebenarnya buat si karakter, terus juga buat penonton juga yang sudah teridentifikasi mulai merekonstruksi kembali gitu, benar nggak bahwa karakter si protagonis ini memang sudah berada pada track-nya gitu. Nah, melalui ujian ini nanti pada saat itu biasanya tuh di tengah-tengah babak 2 sih. Misalnya kalau babak 2-nya itu 60 menit, biasanya itu dia ada di menit ke-30 atau 40, biasanya di situ. Nah, di menit inilah penonton akan merasakan, oh ya, dia emang tinggal amunisinya masih kurang nih, gitu. Dia masih perlu misalnya pejangan, atau dia masih perlu satu jurus baru, atau dia masih perlu satu pencerahan, ya pencerahan secara psikologis, atau dia perlu misalnya menjalin kembali hubungannya yang buruk, misalnya dengan gurunya, misalnya. Dia harus mengakui bahwa ya gurunya itulah yang benar gitu, sehingga dia harus sehingga dia mau secara mengakui gitu kan keberadaan gurunya, misalnya seperti itu. Nah, dari situ baru penonton akan dibuat percaya bahwa dia kalau ini berhasil, dia akan bisa mengatasi konfliknya. Nah, biasanya filmnya yang tadi Pak Yen bilang yang agak buruk gitu, yang kayak kok ini bener ya, kok nggak sesuai benar gitu dengan babak pertama yang sudah menggelegar, tapi kok endingnya kok begitu aja. Bisa jadi karena di midpoint-nya ini nggak kuat. Dan saya dapat kesan midpoint itu sebenarnya pada saat si protagonisnya itu si jagoannya gagal ya di situ ya, di ujian yang sangat besar dia gagal dulu ya. Dia merasa yakin bisa tapi gagal. Iya. Misalnya jadi, kalau nonton Kung Fu Panda, dia udah latihan kungfu terus bisa, tapi dia perlu kitab Dragon Warrior itu begitu dibuka isinya kosong gitu ya. Iya, itu dia. Terus apa yang harus dilakukan loh gitu ya? Ya itu Kung Fu Panda, iya gitu. Langsung tiba-tiba langsung semangatnya dia langsung ambruk kan. Iya. Dan tampaknya no way out ya, karena ya mungkin dia bukan Dragon Warrior itu begitu ya. Iya, karena kan selama ini dia berasa penonton juga merasa oh dia Dragon Warrior dia nih. Ternyata penonton juga diajak, oh enggak, bukan dia, ternyata kosong. Nah, itu dia. Nah, biasanya kalau film yang kurang ini ya di midpoint-nya ya. Itu ya. Midpoint-nya nggak ada gitu. Bisa jadi midpoint-nya nggak ada. Nah, apa benar Pak Yohanes Budi ya kalau khotbah itu membosankan ya? Jangan-jangan midpoint-nya itu yang kita nggak dapat juga ya. Jadi orang Kristen kayaknya bisa, oh dan kita fine-fine aja ya ternyata jadi orang Kristen. Sehingga nggak terbentur krisis yang membuat kita benar-benar refleksi betulan ya. Tuhan sebenarnya lagi ngapain dengan hidup saya gitu. Apa benar begitu Pak Yohanes? Betul sekali ya, karena kita suka bersembunyi dan kita tidak berani mengakui kelemahan kita dan kebergantungan kita sepenuhnya itu kepada Tuhan ya. Jadi tanpa kita sadari kan kita itu sedang membangun teologi super ya, teologi super. Jadi
teologi super, di mana kita kalau menjadi orang Kristen kita itu juga menjadi manusia-manusia super ya. Dan manusia yang super itu adalah ya manusia yang sangat-sangat tangguh dan tidak memiliki kelemahan. Dan bahkan sikap seperti ini kan membuat kita itu di dalam tanda kutip juga tidak jujur di dalam membaca kitab suci dan menyunat banyak hal dari bagian-bagian dari kitab suci ya. Jadi contoh paling gampang itu kita biasanya membaca kisah Ayub itu hanya membaca bagian depan dan bagian akhirnya. Di mana di bagian depan dan bagian akhir itu kan narasi ya, genrenya itu narasi, dan di situ diceritakan tentang Ayub yang sabar begitu, Ayub yang tabah, tetapi bagian puisi yang penuh dengan dinamika kemarahan, protes, pertanyaan-pertanyaan Ayub itu seringkali dihilangkan. Dan kenapa kok dihilangkan begitu saja? Karena kita tidak menyukai orang beriman seperti Ayub itu memiliki pergumulan seperti itu ya. Dan kalau membaca tentang kisah Yesus Kristus, kita juga seringkali itu tidak berani berhadapan dengan realita tokoh Yesus yang begitu besar itu, berkata hatiku itu sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan ketika ada di atas kayu salib berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Biasanya karena kita takut untuk berkumpul dengan hal itu, maka kita memberikan jawaban-jawaban teologis yang gampang begitu untuk satu karakter yang digambarkan dengan sedemikian kuat dalam Alkitab ya. Jadi ada pergumulan dari karakter, bahkan bukan hanya sekedar contoh begitu ya. Jawaban dari seluruh iman Kristen itu memiliki poin-poin di mana memperlihatkan bahwa memiliki ketakutan dan sebagainya begitu. Mengapa demikian? Karena kita kembali kalau menurut saya karena kita itu tidak jujur, kita tidak berani berhadapan dengan realita diri kita sendiri, tidak berani berhadapan bahwa realita gereja itu tidak sempurna, realita orang Kristen itu bergumul, dan kemudian kita mencoba menyulap Alkitab itu menjadi kisah-kisah heroik yang luar biasa, dan seakan-akan gereja itu heroik dan hebat luar biasa, pendeta itu heroik dan hebat luar biasa, dan kemudian menyajikan kisah-kisah yang membosankan begitu. Padahal kisah Alkitab ya selalu muncul itu ketegangan, kegagalan, keberhasilan, yang keberhasilan itu nanti akan diikuti lagi dengan kegagalan, ketegangan lagi dan sebagainya. Dan ketika berbicara tentang penantian akan Mesias, kemudian muncul jawaban bahwa Mesias itu sudah datang, tetapi ketegangan itu kembali diciptakan bahwa jawaban itu bukan pada kedatangan Mesias yang pertama, tetapi akan ada kedatangan Mesias yang kedua yang akan menyempurnakan semuanya itu. Dan sekarang mengajak kita sebagai pemirsa begitu ya, sebagai pendengar itu, sekarang kamu bagian dari story ini begitu. Yang di dalamnya itu ada begitu banyak pergumulan. Tetapi di tengah-tengah pergumulan seperti ini, Tuhan itu menyediakan jawaban, Tuhan itu menyediakan pengharapan. Roh Kudus itu juga hadir dan menyertai kita, dan kita tidak dibiarkan itu yatim piatu, dan tangan Bapa itu selalu terbuka menantikan kita, begitu ya. Roh Kudus itu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya. Ketika kita itu tidak tahu bagaimana berdoa, Roh Kudus itu yang menyelidiki hati kita dan menolong kita untuk berdoa. Kemudian kita memiliki imam besar agung ya, yang selalu berdoa untuk kita ya. Jadi kita tidak dibiarkan sendiri, kita diberi pendukung-pendukung begitu, diberikan janji-janji, tetapi itu bukan hal yang mudah. Kita masih harus diperhadapkan dengan perjalanan iman yang penuh pergolakan, sama seperti di dalam kisah awal kitab suci sampai kisah akhir kitab suci, dan kita dipanggil untuk terlibat di dalam cerita itu. Jadi cerita-cerita yang kita khotbahkan adalah cerita kita sekarang, dan kita dituntut untuk membuat respon atas cerita itu, bukan hanya sebagai penonton yang pasif ya. Jadi tension yang seperti ini perlu terus dihidupkan dan tidak memberikan jawaban-jawaban mudah. Jawaban yang menuntut adanya satu keterlibatan hidup gitu. Jadi rupanya benar ya, kalau khotbah itu bosenin, kemungkinan midpoint-nya itu lemah ya. Karena di dalam
kisah Israel saja begitu Mesias yang ditunggu-tunggu itu datang, tahu-tahu Mesiasnya mati, begitu ya. Lantas apa ya dengan kisah kita ya, sehingga kisah salib itu mungkin midpoint-nya juga ya di dalam narasi iman kita ya. Saya mau ke Pak Erik nih, mungkin ada nasihat-nasihat terakhir Pak, karena Pak Erik kan sering dengar khotbah, terus ada khotbah yang ngebosenin, ada yang bagus ya. Buat pengkhotbah dan pendeta begitu ya, ada nasihat nggak Pak buat kita supaya khotbahnya nggak membosankan Pak? Ya, saya rasa identifikasi itu penting ya, bahwa kita sebagai pendengar juga teridentifikasi, baik dengan tokoh yang dibawakan dalam khotbah atau dengan problem yang menjadi topik bahasannya gitu, sehingga kita merasa memang teridentifikasi dengan itu gitu, dengan topik dan karakternya. Dan juga harus jelas juga sih kalau menurut saya, khotbah ini mau kemana sih arahnya gitu. Jadi memang harus ada satu kesatuan gitu kan. Pendengar kita harus tahu juga tujuannya mau kemana, sehingga kita bisa mengantisipasi. Kalau saya sebagai pendengar, saya mengantisipasi. Juga penonton juga begitu. Kita nonton film, penonton tuh ada merespon dengan ada antisipasi. Jadi kalau si karakternya melakukan satu langkah A gitu kan, pasti akan ada antisipasi nih. Ini bakal kenapa nih. Nah, demikian pula saya rasa dengan khotbah ya sama juga gitu, bahwa saya sebagai pendengar juga perlu ada antisipasi sehingga saya merasa terlibat dengan apa yang dikhotbahkan, sehingga khotbah itu menjadi punya hubungan personal isi khotbah dengan saya sebagai pendengar, sebagai jemaat. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencapai itu kan ya itu tadi openingnya ya memang harus kuat gitu, harus jelas tujuannya kemana. Terus juga kita harus tahu juga problemnya apa sih, artinya ketergangguannya apa sih yang ditawarkan gitu ya. Nah, biasanya di tengah-tengah kan suka bikin ngantuk misalnya kan. Nah, itu midpoint-nya itu kan mesti ada yang membuat penonton tuh bangun gitu, yang membuat pendengar juga bangun, oh ternyata nggak gitu ya. Kita tuh kalau begini tuh ini nih nggak kurang gitu, artinya harus ada satu ujian lagi. Nah, saya rasa itu penting, sehingga memang antisipasi kita selalu diajak berdialog gitu, antisipasi kita diajak berdialog melalui khotbah tadi, sehingga pada saat kita sudah nggak mengharapkan endingnya karena sudah bisa mengantisipasi endingnya pasti demikian gitu kan. Tapi kan perjalanan ini menuju yang endingnya itu yang menarik saya rasa ya. Oke, jadi pengkhotbah yang tidak tahu khotbahnya mau kemana, itulah yang membuat kita ketiduran terus menerus ya. Iya, meskipun dengan visualisasi belakang yang menarik gitu, tapi kalau nggak jelas juga kita juga bingung ini mau ngapain ya. Karena nggak ada antisipasi, kita nggak merasa terlibat. Betul. Iya. Kita nggak merasa terlibat. Terima kasih. Masih ada ya. Meskipun khotbahnya itu penuh dengan filosofis ya, artinya dengan mengambil referensi filsafat gitu. Itu nggak akan, itu maksudnya itu kalau tanpa adanya antisipasi tadi ya kita nggak akan merasa terlibat gitu. Tapi itu meskipun seberat apapun, karena kita ada antisipasi pendengar terlibat, nah pasti akan terus mengikuti. Yeah. Gitu. Itu kayak film yang banyak special effect-nya, ledakan sana, ledakan sini, tapi nggak ada kisahnya. Tahu filmnya apa sih? Terus selesai gitu ya di end. Terus selesai loh. Ya gitu Pak. Iya. Terima kasih sekali lagi, ini banyak sekali insights kita untuk yang harus menjalankan tugas berkhotbah. Kalau Pak Yohanes yang memang biasanya berkhotbah, apakah ada nasihat-nasihat Pak? Biasanya kalau untuk berkhotbah itu kan ya satu tema saja gitu. Karena obrolan kita sudah tanpa sengaja atau di dalam kehendak Tuhan begitu ya, menuju kepada satu topik yang tajam ya, bahwa jujur ya. Jadi jadilah pengkhotbah yang jujur dengan hidup ini, karena narasi yang seutuhnya, narasi yang sesungguhnya, narasi Alkitab, narasi hidup kita, narasi dari gereja kita adalah
realnya itu seperti apa. Jadi kita perlu membawa firman Tuhan itu ke dalam kehidupan real ya. Jangan hanya berfantasi saja gitu. Di dalam kehidupan real ini bagaimana itu kita menghidupi itu ya. Oke. Jadi Dan kalau kita perlu berani jujur kita harus berani jujur itu untuk itu. berani jujur, konflik itu jelas, baru ada kemungkinan kita bertemu dengan karya Tuhan di kayu salib itu ya. Oke, thank you. Selamat malam. Kita ketemu lagi di obrolan yang lain.